Halo sahabat, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kita masih di materi trigonometri pada bagian koordinat kartesius dan koordinat kutub. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama tentang koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini sudah kalian pelajari dari SD ya. Jadi sebuah koordinat nanti di mana format utamanya adalah jika ada sebuah titik P, maka koordinat kartesiusnya adalah dengan x, y. Nah, jadi X-nya ini akan menyatakan arah pergerakan mendatar, jadi ke kiri kanan gitu ya. Jadi kiri kanan, nanti kalau X-nya positif dia ke kanan, kalau negatif dia ke kiri. Sementara Y ini atas bawah, kalau Y-nya positif ke atas, Y-nya negatif ke bawah. Jadi salah satu contohnya misalkan ada kayak ini ya, titik E dengan koordinat 3,2. Nah, jadi dengan koordinat 3,2 ini berarti dia dari pusat koordinat dia akan 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas kayak gitu. Misalnya ini F negatif 4,3, jadi dia 4 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas, dan juga yang lain. Jadi ini namanya koordinat kartesius, jadi sudah umum ya. Nah, sekarang yang baru adalah koordinat kutub. Nah, koordinat kutub ini kalau kita buat sebuah titik P, nanti koordinatnya adalah R, alfa. Nah, R ini menyatakan jarak titik dari pusat. Nah, jadi misalnya ini pusat, jaraknya berapa? Misalkan ini ada titik B 4,49 derajat. Berarti 4 ini menyatakan jaraknya. Jadi berapa jarak titik B ke pusat? Jadi garis ini ya, jadi garis ini sudah jaraknya 4 satuan gitu. Kayak ini misalnya C 6,251 derajat, maka ini itu jaraknya 6 satuan. Nah, itu R, jadi jarak. Nah, nanti kalau kita hanya berbicara jarak, misalnya jarak 4 titik itu banyak sekali, jadi semua titik di lingkaran ini, nah, itu akan semua berjarak 4. Jadi agar titiknya spesifik, oh ini loh yang dimaksud gitu, maka kita harus menambahkan ukuran berikutnya, yaitu alfa, sudutnya. Jadi sudutnya berapa? Jadi misalkan ini B 4,49 derajat, berarti B ini jaraknya 4 dengan sudut putar 49 derajat. Berarti sudutnya itu dihitung dari ini ya, dari sumbu, nah, jadi X positif ini. Jadi yang ini, nah, yang inilah 49 derajat kayak gitu. Nah, berikutnya kalau misalkan yang C 251 derajat itu 251 derajat itu seberapa? Nah, dari sini. Nah, sampai di sini. Ya, inilah yang 251 derajat. Jadi itu ya, koordinat kutub. Jadi ada R jaraknya, ada sudutnya. Nanti sudutnya diputar berlawanan arah jarum jam. Oke, nah, kayak itu ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub? Nah, jadi koordinat kartesius tadi formatnya kayak ini. Ada X, ada Y. Sebenarnya koordinat kutub ada R, ada alfa. Nah, sekarang kalau misalnya diketahui koordinat kartesius, bagaimana menjadikan koordinat kutub? Nah, caranya adalah kita memerlukan R sama alfa. Nah, nanti ngitung R, ini tinggal pakai penurunan dari teorema Pythagoras ya. Berarti R ini akan menjadi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sementara untuk mencari alfa kita gunakan tannya. Tan alfa sama dengan Y per X. Nanti ketemu nilainya berapa, maka kita kaitkan berapa alfanya. Nanti menggunakan arkes ya, kebalikan dari tan arkes tan gitu penyelesaiannya. Nah, nanti dalam penyelesaiannya ini akan mendapatkan dua sudut ya. Jadi kayak tadi misalkan kalau kita dapatkan nilai tannya misalnya akar 3, maka akar 3 itu kalau dia positif akar 3, sudutnya kan bisa saja dia merupakan sudut di kuadran pertama atau kuadran ketiga. Maka nanti perhatikan kembali di koordinat kartesiusnya ini, sudutnya ini berada di kuadran keberapa, maka biar nanti kita bisa memilih sudut sesuai dengan kuadran dari koordinat kartesiusnya. Nah, itu ya dari kartesius ke kutub.
Nah, sekarang kalau dari kutub, dari misalnya ketahui R dan A-nya, bagaimana cara kita mencari X dan Y? Maka caranya ini. X itu nilainya sama dengan R cos alpha. Jadi R-nya berapa, cos alpha-nya berapa. Jadi sudutnya ada ya, mencari Y, R sin alpha. Nah, jadi kayak itu. Simple ya, sederhana. Oke, kita coba contohnya ya. Misalnya ini, nyatakan ke dalam koordinat kartesius. Misalkan pertama, P 8,150 derajat. Berarti R-nya 8, alpanya 150 derajat. Nah, sekarang kalau kita mencari X sama dengan R cos alpha. Sama dengan 8 kali cos 150 derajat. Jadi 8 cos 150 derajat berapa? Berapa? Ya, nilainya adalah negatif setengah akar 3. Sehingga nilainya ini menjadi 8 kali negatif setengah akar 3 menjadi negatif 4 akar 3. Kita dapatkan nilai X. Berikutnya kalau kita mencari Y, rumusnya R sin alpha. R-nya 8 sin 150 derajat. Jadi kan 8 sin 150 derajat berapa? Ya, setengah ya. Jadi ini menjadi 8 kali setengah 4. Oke. Dari sini kita dapatkan berarti titik P dalam koordinat kartesius menjadi negatif 4 akar 3,4. Oke, beres. Nah, contoh kedua. Titik R 20,315 derajat. Berarti ini R kecilnya, ini alfanya. Sama kayak tadi ya. X sama dengan R cos. Maka ini menjadi 20 kali cos 315 derajat. Nah, sama dengan 20 kali cos 315 berapa? Berapa? Ya. Setengah akar 2. Kuadran keempat ya, cosnya positif. Maka ini menjadi 20 kali setengah akar 2, 10 akar 2. Berikutnya mencari Y. R sin alpha. Jadi 20 kali sin 315 derajat. 20 kali sin 315, kuadran keempat sinnya negatif. Negatif setengah akar 2. Maka menjadi negatif 10 akar 2. Nah, dari sini berarti titik R dalam koordinat kartesius akan menjadi 10 akar 2, negatif 10 akar 2. Oke, beres. Nah, jadi kayak itu ya. Ini menentukan. Jadi tandanya harus benar. Berarti kalau dia 315 ini kan kuadran keempat, maka nanti X-nya positif, Y-nya negatif. 150 ini kuadran kedua. Kuadran kedua berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Itu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Balik dari koordinat kutub. Dari koordinat kartesius kita nyatakan ke dalam koordinat kutub. Nah, jadi misalnya ini. Berarti kan ini X, ini Y. Nah, pertama kita nyari R dulu. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi kan akar 4 kuadrat berapa? 16 ditambah negatif 4 kuadrat. Nah, negatif dikuadratkan positif jadi ya. 16 juga. Nah, itu. Jadi 16 tambah 16 menjadi akar 32 atau 4 akar 2. Oke, kayak itu ya. Jadi 4 akar 2. Nah, sekarang yang berikutnya kita perlu alfa. Berarti kan dari tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya berapa? Negatif 4. Jadi tan alfa sama dengan negatif 4 per 4. Nah, berarti tan alfa sama dengan negatif 1. Nah, yang memiliki tan negatif 1, tan negatif itu kan dia berada di kuadran ke-2 sama 4. Gitu ya, kuadran ke-2 sama ke-4. Berarti alfanya ini yang di kuadran kedua itu kan bisa 135 derajat. Sementara yang di kuadran keempat ini 315 derajat. Kayak gitu. Nah, sekarang yang mana kita pakai? Sekarang kita lihat ini.
sudut A-nya ini. 4, negatif 4. X-nya positif, Y-nya negatif. Ini kuadran keberapa? Ini kan kuadran ke 4 ya. Nah, karena kuadran keempat, maka yang kita pilih adalah yang 315. Sehingga A, titik A dalam koordinat kutub menjadi 4 akar 2,315 derajat. Oke, itu ya. Nah, berikutnya yang kedua. Titik B dengan koordinat negatif 8 akar 3,8. Nah, sekarang berarti R-nya berapa? Akar negatif 8 akar 3 dikuadratkan. Negatif 8 akar 3 ini dikuadratkan ditambah 8 dikuadratkan. Nah, ini nilainya berapa? Ini menjadi 64 kali 3. Nah, gitu ya. Gampangin aja ya. 64 kali 3. 8 kuadrat itu kan 4 akar 3 kuadrat jadi 3. Ditambah 64. Nah, 64 kali 3 kali ini kan dia akan menjadi akar 64 kali 4. Berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, nanti boleh aja sih jumlahin dulu ya. Nanti kaliin dulu baru dari akar. Tapi lama. Kalau kayak ini kan 4-nya bisa dari akar, 4-nya bisa dari akar. Terakhir baru kita kalikan. Sehingga menjadi lebih sederhana. Oke, itu untuk R-nya. Nah, sekarang untuk alfanya, jadi kan tan alfa sama dengan 8 per negatif 8 akar 3. Berarti tan alfa sama dengan negatif 1 per akar 3. Nah, dari sini alfanya berapa? Yang tannya negatif 1 per akar 3, itu sudutnya berapa? Oke, alfanya berapa? Nah, ini kan alfanya, tannya negatif lagi kan? Tan negatif berarti kan dia kuadran kedua atau kuadran keempat. Nah, yang nilai tannya negatif 1 per akar 3 ini dipenuhi oleh 150 derajat dan 330 derajat. 330 ya. 130. Nah, sekarang ini berada di kuadran keberapa? Nah, kita lihat kembali ini. X-nya negatif, Y-nya positif. Ini berarti kuadran kedua. Nah, karena kuadran kedua berarti sudut yang kita pakai adalah 150 derajat. Jadi, sudut titik B kalau kita nyatakan dalam koordinat kutub dia akan menjadi 16,150 derajat. Oke, itu ya untuk koordinat kartesius dan koordinat kutub serta bagaimana cara mengubah dari koordinat kartesius ke koordinat kutub dan juga koordinat kutub ke koordinat kartesius. Semoga bermanfaat. Terima kasih.